Welcome to my new YouTube channel. Oke guys, perkenalkan, nama saya Elsa Maulidia dari Universitas Pekalongan, Fakultas Perikanan. Saya berdiri di sini akan menjelaskan tentang bioteknologi. Bioteknologi yaitu cabang ilmu yang memanfaatkan makhluk hidup untuk menghasilkan suatu produk atau jasa yang kemudian dimanfaatkan oleh manusia, tumbuhan, hewan, serta ikan. Berhubung saya dari Fakultas Perikanan, saya akan membahas tentang bioteknologi aquaculture. Apa sih tujuan atau yang melatar belakangi adanya bioteknologi aquaculture itu sendiri? Yang pertama yaitu untuk meningkatkan mutu kualitas sang benih. Yang kedua, agar ikan yang dihasilkan nanti harganya lebih tinggi atau ada beberapa penerapannya di dalam bioteknologi aquaculture itu sendiri. Seperti contohnya satu, membuat ekstrak ketapang, yang kedua membuat probiotik, ada yang namanya transgenik, terus ada juga yang namanya sek reversal. Sek reversal sendiri di dalamnya ada yang namanya monosek. Yang terakhir ada yang namanya pemberian enzim pada pakan ikan. Setelah kita tahu tadi penerapan bioteknologi aquaculture, penerapan tersebut dipilah-pilah tersendiri, ada dalam genetik, reproduksi, nutrisi, serta pakan. Yang terakhir yaitu tentang lingkungan. Saya akan menjelaskan atau mengkhususkan tentang sek reversal. Sek reversal sendiri yaitu cara pembalikan arah perkembangan kelamin ikan yang seharusnya berkelamin jantan, perkembangan gonadnya diarahkan menjadi betina atau sebaliknya. Pada proses pembalikan ini terjadi pada saat proses menetas. Sek reversal sendiri tidak merubah genotip, namun merubah fenotipnya. Pertama kali sek reversal dikenal pada tahun 1937, yaitu ketika estradiol 17 disintesis di Amerika Serikat. Fakta dari sek reversal sendiri yaitu dapat diterapkan pada embrio dan induk yang sedang hamil. Penerapan sek reversal di dalamnya ada yang namanya monosek. Monosek itu bisa disebut kelamin tunggal, di mana bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ikan. Serta pada budidaya monosek dapat mencegah pemijahan liar pada pembesaran ikan. Di dalam pemeliharaan monosek tersebut, yang tadi sebelumnya saya bicarakan, untuk mencegah pemijahan liar sehingga pada kolam tersebut tidak terpenuhi ikan. Selain itu, ukuran pada budidaya monosek itu akan berukuran seragam dan serempak. Contoh ikan yang dapat di sek reversal yaitu contohnya ikan mujair dan ikan nila. Sedangkan pada ikan hias contohnya ikan gapi, ikan cupang, dan ikan rainbow. Sek reversal dapat melalui terapi secara langsung atau tidak langsung. Jika secara langsung, sek reversal bisa melalui hormon, dan secara tidak langsung bisa melalui kromosom. Pada terapi langsung, hormon androgen dan estrogen tidak mempengaruhi genotip, namun mempengaruhi fenotip. Pada terapi tidak langsung dapat diterapkan pada semua jenis ikan, apapun jenis kromosom seksnya. Cara langsung dapat meminimalkan jumlah kematian pada ikan. Kelemahan dari cara langsung, hasilnya tidak bisa seragam dikarenakan perbandingan alamiah kelamin yang tidak sama. Seperti inilah contoh ikan yang dikembangkan dengan metode sek reversal, di mana ikan tersebut bisa lebih tumbuh besar atau ukurannya lebih besar dari
ikan normal biasa. Saya akan menjelaskan pada contoh peta konsep ini. Yang pertama, broodstock genotype female and phenotype female, yaitu pertama menyiapkan induk jantan dengan genotip dan induk betina dengan fenotipnya, yang kemudian menambahkan androgen dengan dosis rendah yang menghasilkan young juvenilis atau disebut juga benih baru. Yang di bawahnya genotip female fertilized eggs, yaitu sel sperma dan sel telur bertemu, kemudian telur yang terbuahi segera diberi tekanan atau kejutan termal. Hal tersebut dilakukan untuk semua betina dan termasuk ke dalam monoseks triploid. Pada sel sperma dan sel telur bertemu yang tadi, hasilnya untuk menumbuhkan diploid yang dipanen dan dipasarkan sebelum matang. Sekian dari saya tentang ilmu yang saya sampaikan bioteknologi. Semoga bermanfaat untuk kalian.